Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kita bertemu lagi. Kita hari ini membahas tentang instalasi Python ya, bahasa pemrograman yang kita pakai di kuliah pemrograman komputer di S1 Teknik Industri di STT Migas Balikpapan ya. Itu adalah tentang Python ya. Jadi ini akan disampaikan oleh kelompok 3 yaitu Axel, Panji, dan Robinson ya. Untuk mempersingkat waktu karena nanti ini kita juga masuk dalam praktikum ya. Kita masuk dalam praktikum, jangan lupa absen di AIS ya seperti biasa. Nanti saya ambil dari sana ya untuk praktikum. Oke. Silakan monggo dimulai dulu penyampaian dasar untuk apa itu Python kelompok 3. Silakan. Oke, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Saya Excel Alfa Samudra dari kelompok 3 bersama dua teman saya. Mohon perkenalkan dirinya masing-masing, Panji dan Robinson. Perkenalkan, nama saya Panji Sadewaji dari kelompok 3. Pak, maaf sebelumnya kamera saya nggak bisa dibuka, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ini ditutup nih, yang siapa nih? Axel, apa sih? Ada di sebelah kanannya, itu dikecilin kah bisa? Udah ya, Pak? Sudah. Udah, oke, sip. Ya, nggak apa-apa, Panji, silakan. Robinson, Pak, perkenalan Robinson. Perkenalkan, nama saya Robinson Sirenden dari kelompok 3. Oke, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja dari perkenalan apa itu Python. Silakan Saudara Panji. Ya. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna yang memakai filosofi perancangan dengan fokus kepada tingkat keterbatasan bacaan kode sebagai bahasa pemrograman. Nah, Sejarah selanjutnya ini adalah sejarah Python. Lanjutkan Saudara Panji. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 di CWI Amsterdam sebagai kelanjutannya dari bahasa pemrograman ABC. Versi terakhir yang dikeluarkan CWI adalah 1.2 tahun 1995. Guido pindah ke CNRI sambil terus melanjutkan pengembangan Python. Versi terakhir yang dikeluarkan adalah 1.6 tahun 2000. Guido dan para pengembang inti Python pindah ke bopen.com yang merupakan sebuah perusahaan komersial dan membentuk Open Python Lab. Python 2.0 dikeluarkan oleh Open. Setelah mengeluarkan Python 2.0, Guido dan beberapa anggota tim Python Lab pindah ke Digital Creator. Saat ini pengembangan Python terus dilakukan oleh sekumpulan pemrogram yang dikoordinir Guido dan Python Software Foundation. Python Software Foundation adalah sebuah organisasi non-profit yang dibentuk sebagai pemegang hak cipta intelektual Python sejak versi 2.1 dan dengan demikian mencegah Python dimiliki oleh perusahaan komersial. Saat ini distribusi Python sudah mencapai versi 2.6.1 dan versi 3.0. Selanjutnya adalah aplikasi bahasa Python. Berikut adalah beberapa aplikasi yang membantu bahasa dalam pemrograman Python sendiri. Ada perangkat bantu shell, terus ada C++, terus ada modul yang berdasarkan bahasa pemrograman pengganti dan penulisan parser khusus. Ada juga pembuatan prototipe yang dapat dibuang atau dapat dibuat sesuai dengan permintaan. Terus ada juga SQL API dengan beberapa bahasa pemrograman berbasis web seperti HTTP, dan kalau saya nggak salah juga kemarin ada sempat baca kalau
JavaScript juga termasuk dalam Python. Mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Selanjutnya, mengapa menggunakan Python? Saudara Robinson, silakan dilanjut. Ya, sisi utama yang membedakan Python dengan bahasa lain adalah dalam hal aturan penulisan kode program. Bagi para programmer, di luar Python siap-siap dibingungkan dengan aturan indentasi, tipe data, tabli, dan disjuneri. Python memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan bahasa lain, terutama dalam hal penanganan modul. Ini yang membuat beberapa programmer menyukai Python. Selain itu, Python merupakan salah satu produk open source, free, dan multi-platform. Untuk maksud dari open source dan multi-platform sendiri, open source itu artinya Python terbuka untuk sumber manapun, yang mana kalau kita ibaratkan seperti Android, dia bisa menerima sumber dari luar. Kalau yang closed source sendiri itu kita bisa lihat contoh sebagai iOS, dia tidak menerima source dari luar, dia hanya menerima source yang memang dari buatan perusahaan sendiri. Untuk multi-platform sendiri, itu contohnya kayak Windows, Linux, begitu. Python bisa digunakan di OS mana saja. Terima kasih. Selanjutnya, Robinson. Ya, fitur yang dimiliki Python. Yang pertama itu memiliki kepustakaan yang luas. Dalam distribusi Python, telah disediakan model-model siap pakai untuk berbagai keperluan. Memiliki tata bahasa yang jernih dan mudah dipelajari. Memiliki aturan layout kode sumber yang memudahkan pengecekan, pembacaan kembali, dan penulisan ulang kode sumber. Berorientasi objek, memiliki sistem pengelolaan memori otomatis, garbage collection seperti Java. Kelebihan Python, tidak ada tahapan kompilasi dan penyambungan link, sehingga kecepatan perubahan pada bahasa pembuatan sistem aplikasi meningkat. Tidak ada deklarasi tipe, sehingga program menjadi lebih sederhana, singkat, dan flex. Manajemen memori otomatis, yaitu kumpulan sampah memori, sehingga dapat menghindari pencatatan kode lebih. Program berorientasi objek. Silakan dilanjutkan, Saudara Panji. Kekurangan Python. Beberapa penugasan terdapat di luar dari jangkauan Python, seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya. Python tidak secepat atau seefisien sebagai statis, tidak seperti bahasa pemrograman kompilasi seperti bahasa C. Disebabkan Python merupakan interpreter, Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Ini sendiri proses instalasi Python sesuai dengan judul materi kami. Umumnya penginstalan Python mudah saja seperti penginstalan program-program yang ada. Kita tinggal mendownload software dari website Python sendiri. Sedangkan untuk softwarenya sendiri itu gratis. Jadi kita tidak akan dikenakan biaya saat mendownload. Nah, itu ada di layar saya tampilkan tempat untuk mendownloadnya sendiri yang langsung dari website Python sendiri. Di sini kami mendownload yang 2,6, tapi di website Python sendiri kalau saya tidak salah sudah ada update sampai 3,8. Selanjutnya ya seperti instalasi software pada umumnya, kita install, terus pilih kostumasi yang kita inginkan, next. Kita pilih untuk direktori penyimpanan instalasinya, terus di next lagi. Nah, ini direktorinya untuk penginstalan. Saya rasa semua yang ada di sini sudah pasti pernah menginstal software, jadi kurang lebih sudah paham alur penginstalan. Nah, dan terakhir setelah diinstal, kita tinggal finish saja dan menjalankan program seperti pada umumnya. Nah, sekian dari presentasi kami. Kami akan melanjutkan ke pengenalan bagaimana penggunaan Python, tapi untuk pengenalan saja, jadi tidak tingkat lanjut begitu.
Tunggu saya stop share dulu sebentar. Oke, ini setelah saya lanjut, ini untuk tampilan program Python sendiri. Tampilan awalnya seperti ini, kita tinggal memasukkan string yang kita inginkan untuk membuat program. Adapun di sini saya sudah menyiapkan string yang saya gunakan untuk membuat program sederhana. Nah, judul programnya seperti ini. Ini saya bold yang judul programnya. Program Python menentukan nilai indeks mahasiswa, atau dengan kata lain menentukan IPK. Nah, di sini kita memasukkan beberapa variabel yang menentukan IPK. Dengan kata lain ada tugas, ada UTS, dan ada UAS. Nah, untuk yang bagian string ini, perintah print itu artinya menampilkan. Jadi pada saat nanti kita jalan, dia akan menampilkan program Python sebagai judulnya. Nah, di sini saya menggunakan NA sebagai nilai singkatan dari nilai akhir, yang mana nilai akhir memiliki rumus 0,15 dikali UAS ditambah 0,35 dikali UTS ditambah 0,50 dikali UAS. Oh, ini salah, ini harusnya tugas. Jadi 0,15, 0,35, dan 0,50 ini bentuk desimal dari 15%, 35%, dan 50%. Nah, selanjutnya pada baris selanjutnya ada if NA di atas atau sama dengan 80, indeks sama dengan A. Ini dimaksudkan bila mana jika nilai kita setelah pembagian tadi di atas atau sama dengan 80, maka perintah if ini akan mengeksekusi huruf A sebagai nilai tampilan IPK kita. Nah, untuk di bawahnya sendiri, adapun saya menggunakan elif di sini. Elif itu sendiri sama saja, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. If itu akan mengeksekusi perintah, yang mana jika benar dia akan mengeksekusi, dan jika salah dia tidak akan mengeksekusi. Sedangkan else adalah percabangan dari if, yang mana dia akan mengeksekusi pilihan lain jika pilihan if itu salah. Dan sedangkan elif sendiri kurang lebih sama seperti else. Cuman dia memiliki beberapa kemungkinan, sehingga dia akan mengeksekusi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi tidak terbatas pada satu kemungkinan. Selanjutnya kita coba run saja dulu programnya seperti ini. Ada run modul. Nah, ini tampilan programnya. Jadi ketika kita misalnya masukkan nilai tugas, kita masukkan 75, kita enter. Pindah share screen dulu, Axel. Kayaknya. Oh, pindah share screen. Ya. Oh, astaga, iya Pak. Tunggu. Atau enggak pilih share screen, pilih yang screen, yang paling pojok. Oh, screen aja ya? Screen, jadi semua iya, Pak. tertampil. Ya, coba. Jadi enggak main pindah-pindah. Nah, ini setelah programnya di running, sudah ada kelihatan? Ya, jadi kembali kayak tadi, kita masukkan misalnya nilai tugas 75, kita masukkan nilai UTS 75, dan nilai UAS 80. Setelah kita eksekusi, kita pencet enter saja. Nanti dia akan langsung menunjukkan kalkulasi nilai akhir dan menentukan nilai indeks kita atau IPK kita seperti itu. Saya rasa ini saja yang saya bisa jelaskan dari presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maafkan. Kami akan membuka sesi pertanyaan bagi yang mau bertanya. Ya, oke, terima kasih. Kelompok 3, Sel, Robinson, dan Panji. Oke, silakan untuk teman-teman
Kalau ada pertanyaan langsung saja. Oke, mungkin kayaknya bukan pertanyaan, tapi mungkin lebih nanti ke bantuan untuk nginstal, ya mungkin. Karena tadi baru ditampilkan sedikit untuk penginstalannya, gitu ya. Tapi tadi udah jelas sih sebenarnya Axel menjelaskan, gitu ya. Tadi itu salah satunya saja, itu udah contoh lumayan tuh contoh if sudah ya, tapi nggak apa-apa. Tadi itu jadi kurang lebih seperti itu ya untuk bahasa Python. Tapi ini saya coba share ya. Saya tadi habis diskusi sama adik saya ya. Bisa pakai yang punya Axel, boleh silahkan. Karena bahasa Python tuh sama, mau lewat HP sebenarnya juga bisa kok. Tapi saya nggak tahu untuk platformnya apa gitu ya. Nih, saya coba kasihkan, ini namanya adalah Anaconda, ya, satu Python, satu Anaconda, tapi sama, ini yang dipakai adalah Python 3, ya, tipe 3.8, 3.0 lah, 3, Python 3, ya, itu ada di kolom chat, ya, anaconda.com/product/individual, cuman, size-nya ini besar, ya, size-nya agak besar, 400 MB, setengah giga lah, setengah giga. Nah, tapi coba saya akan demokan cara penggunaannya. Ya, oke. Ini yang saya punya ya, namanya Anaconda Navigator ya. Saya coba klik di sini. Mungkin ini bisa lebih mempermudah, tapi sama aja sih, kurang lebih semua akan tetap lari ke command prompt ya. Wow, mana nih? Sebentar ya. Tidak ada. Oh, ini jadwal saya. Ya, tertampil seperti ini. Ya, lalu setelah tampil Anaconda Navigator seperti ini, klik Jupyter. Yang Jupyter, ini Jupyter Notebook ya. Lalu klik Launch. Ketika klik Launch, nah akan terbuka seperti ini. Tapi kalau kalian sudah terhubungan ke Google Chrome, itu otomatis lebih bagus Google Chrome ya. Karena sini saya tidak ada, di laptop saya yang lain sih sebenarnya. Ini saya hanya ada Internet Explorer dan Firefox. Sebenarnya Firefox yang bisa. Ya, jadi saya copy. Kalau misalnya kalian seperti ini ya, solusinya adalah ini di copy ya, di sini. Ini di copy, Ctrl C, pindah ke Firefox. Ya, ini ya, Anaconda ya. Ini seperti ini. Nanti tinggal cari ke yang paling bawah, itu ada, nah ini, Anaconda Installers. Windows, macOS, dan Linux ya. Python ya, bener ya, 3.8 tadi ya. Ini 466 MB, lumayan gede ya. Oke. Saya buka di sini, di Kopas yang tadi ya, di Kopas semua yang tadi, diklik Enter, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, setelah muncul tampilan seperti ini, ya, kita klik di sini New, terus Python 3, diklik, ya, akan muncul tampilan seperti ini. Lah, disinilah kita akan mengcoding. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Axel sudah bagus sekali ya, sudah jelas, bahkan jelas sekali sepertinya itu materi yang akan kita bahas nanti pasti akan ke sana, itu adalah if dan lain sebagainya. Itu kondisi ya, satu kondisi itu. Nah, ini saya hanya saya hanya karena ini judulnya instalasi, saya hanya ingin mempraktikkan sedikit gimana sih bahasa Python itu ya. Tadi ada beberapa udah yang disebutkan oleh Axel, ada print, ada input dan sebagainya, tapi saya mulai dari print. Print, ketika saya ketik print, dia akan berubah jadi hijau, berarti dia benar ya. Lalu saya buka kurung, ya, otomatis ada udah kurung tutupnya gitu ya. Saya lalu petik 2, otomatis di ujungnya juga ada petik 2. Lalu saya klik, biasanya sih ya, hello world. Atau jangan deh, hello world terlalu sering digunakan. Saya ngetik STT migas balik papan. Nah, jadi kodenya seperti ini, print, buka kurung, petik 2, ya, STT migas balik papan, di dalam petik 2 itu baru tutup kurung lagi. Ini adalah kode untuk menampilkan tulisan. Ya, ini yang saya ketik ini bukan ketikan biasa ya, bukan Word ketikan biasa, bukan, tapi ini codingan ya, ini codingan. Ketika saya klik, oh di sini cara menjalankannya itu run di sini ya, run boleh di sini, atau shift enter sih tadi kalau tidak salah. Nah,
Maka hasil yang di bawah ini, ya, ini adalah hasil tampilan, oh, ini hasil tampilan dari yang atas itu. Ya, seperti itu. Misal, apa tadi ya? Saya lupa. Print. Oh, sorry. Misal, A sama dengan 10. B sama dengan 5. C sama dengan A plus B. A plus B. Berarti, artinya adalah C akan bernilai 15. Nah, iya 15 ya, keren. Tidak ada hasil. Kenapa Pak? Kok tidak ada hasil? Ya karena kita belum memanggil nilainya. Kita belum klik gini, print. Tolong dong tampilkan nilai A berapa? Oh, 10 nilai A. Oke. Tolong dong tampilkan nilai B berapa? Ini satu-satu nih jadi. Ini aja deh. Di atas sini ya. Oh, enter biasa. Sorry, enter biasa aja ya. Tolong tampilkan dong nilai A. Oke. Nilai A. Tolong dong tampilkan juga nilai B Python gitu ya. Jadi kita minta ke Pythonnya nih. Nilai B berapa sih? Gitu. Terus tolong dong ditampilkan juga nilai C Python. Berapa sih kalau nilai C itu? Gini kita instruksinya. Tekan enter. Tekan shift enter atau run yang tadi. Shift enter. Ya, maka tertampil seperti itu. Dia akan menampilkan di sini yang print-nya aja. Karena print itu sifatnya menampilkan gitu ya. Yang tadi if else itu kan nggak keluar sebenarnya di tampilan. Tapi apa namanya? Dia akan satu kondisi yang menyebabkan, yaitu yang kemarin saya bilang itu yang di utama, itu adalah black box. Jadi A, B, C sini black box, yang ini yang saya blok ini ya, ini black box, dia nggak apa ya namanya, dia nggak akan tampil seperti yang di bawah sini. Tapi ketika kita coba deh cek print nilai A, oh 10, keluar 10 di sini, ini A. Print dong nilai B, oh nilai B 5. Print dong nilai C, karena C itu rumusnya A ditambah B, maka 10 plus 5, 15. Ya. Itu mungkin untuk perkenalan, ya. Nanti minggu depan kita langsung membahas tentang sudah makin dalam nih, ya. Setidaknya kalian paham masalah print dan sebagainya. Ini udah dasar banget ya, udah oke gitu loh, udah aman. Kalian berarti paham tentang bahasa pemrograman. Sekali lagi, bahasa pemrograman itu tidak terkungkung, tidak terfokus, tidak terkotak dalam hanya jurusan teknik informatika, tidak. Teknik perminyakan mau TA dengan pemrograman bisa buat program seperti ini harusnya ya, tapi kembali lagi ke dosennya ya. TI sangat bisa, TI itu sangat bisa ya, apalagi yang berhubungan dengan manajemen sangat bisa. Jadi pengambil keputusan secara otomatis ya, seperti itu mungkin ya, bisa seperti itu. Kenapa Python banyak digunakan? Sama seperti tadi kan, Python akhirnya mendirikan satu foundation di mana dia takut kalau bahasa ini itu yang penemu Python yang Mido tadi itu takut dijadikan komersil. Apa efeknya ketika kita pakai yang komersil, maka kita harus bayar. Ya, kita harus bayar. Untuk ngoding pun kita harus bayar. Tapi Python ini sangat-sangat berbaik hati. Dia memberikan ini semua free, open source. Ya, sama seperti gini contohnya, Windows. Windows yang punya Bill Gates kan bayar tuh. Ya, bayar. Aslinya bayar loh ya. Bukan crack-crackan. Maksudnya kita ngomong yang asli gitu. Crack kan karena dia dibayar. Munculnya program crack-crackan itu karena program tersebut berbayar, ya, benar kan, seperti itu. Nah, tapi apakah Pak ada operating system seperti Windows itu yang tidak berbayar? Ada, dan itu free, free dalam artian gini, ya udah dia premium gitu, cuman ya memang nggak bayar, dia memang gratis gitu loh. Bukan masalah dapat fasilitas ini, dapat fitur ini, bukan, karena dia memang gratis. Ada namanya adalah Linux. Nah, itu pengembangan terus tuh Linux tuh. Nah, ini juga dasarnya di Python juga dari Linux. Linux juga dari Python. Jadi benar-benar simple Python. Kalau saya
di bahasa C itu print STM Balikpapan nggak bisa kalau terakhirnya tidak ada titik koma. Jadi benar-benar ribet. Tapi konsepnya ketika kalian pelajari ini dan kalian paham, kalian tinggal bahasa apa sih? Bahasa Java. Oh ya, aturannya kayak mana gitu. Gimana kalau saya mau menampilkan string yang tadi dimaksud Maxwell itu adalah tulisan ya. String kalau integer itu adalah angka ya. Nanti kita bahas untuk minggu depan ya. Stringnya gimana sih kodenya? Oh begitu. Ya udah, nanti tinggal ikutin aja. Semua bahasa pemrograman tuh sama, seperti saya bilang di awal. Bahasa pemrograman itu berasal dari bahasa sehari-hari kita yang cuman diotomatiskan gitu. Tapi karena ini bahasa pemrograman, jadi karena bersifat otomatis ya, jadinya ada beberapa aturan ya di mana kita harus mengikuti, dan Python adalah aturan yang paling mudah, nggak memperibet ya. Tapi ini berlaku untuk semua bahasa pemrograman. Sangat sensitif ya. Beda ketika kalian print buka kurungnya seperti ini, beda artinya ya. Beda ya. Sama yang bulat seperti ini beda. Ada titik dengan tidak ada titik itu beda ya. Itu saya rasa di semua bahasa pemrograman itu sama gitu. Ya, mungkin itu ya dari saya ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3 ataupun kelompok lainnya? Monggo silakan. Paham nggak tentang bahasa pemrograman ini? Kurang lebih seperti itu, dan ya udah punya tugas besar ya, membuat bahasa pemrograman dari Python. Yang saya nilai adalah kompleksitasnya, ya, kompleksitas dan cara penjelasan kalian seperti apa nanti. Jelaskan satu baris, ya. Mau 100 baris nanti ya monggo silahkan. Biasa 100 baris itu biasanya itu ribuan atau puluhan ribu saya ya untuk ngoding Python ya, karena banyak memang ya, nggak cuman ini. Kalau cuman 100 masih kayak nggak apa-apa, maksudnya masih cukup di situ, udah paham berarti kalian kalau udah 100 baris bisa membuat 100 baris ya. Oke, di situ ada yang mau ditanyakan dulu terkait bahasa pemrograman? Oke, tidak ada, clear semua ya. Jadi ini juga termasuk praktikum 1 ya. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Langsung saja ngomong. Ngomong saja juga kalau tidak paham, nggak apa-apa gitu. Karena kemarin kita materi, tiba-tiba ini kita udah masuk ke praktikum gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya akan bimbing kalian sampai minggu depan pun. Itu saya akan ulang-ulang terus sampai kalian paham ya. Setidaknya print dan yang lain sebagainya itu harus paham ya. Oke, silakan teman-teman yang ingin mau bertanya, monggo. Tapi kalau memang tidak ada ya, kalau memang tidak ada silakan ditutup untuk presentasi hari ini. Monggo silakan Axel. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan menutup presentasi kami hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi kami. Kiranya ilmunya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.